Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang ditugaskan untuk presentasi pada minggu pertama dengan judul Struktur Percabangan dalam Pemrograman. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Puspa Dwi Setiorini dengan NIM 6032403. Yang kedua ada Muhammad Hamdi Yahya dengan NIM 6032405. Dan yang ketiga ada Fadilah Zahra Dwi Kinanti dengan NIM 6032404. Dan di sini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama ada pengertian percabangan atau pemilihan kondisi. Yang kedua ada percabangan menggunakan if else dan switch case. Yang ketiga ada percabangan tunggal, majemuk, dan bertingkat. Dan yang keempat ada penjelasan tentang studi kasus. Oke, yang pertama ada pengertian percabangan. Percabangan itu apa sih? Percabangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus sederhana. Jika kondisi A terpenuhi, lakukan X. Jika tidak, lakukan Y. Dan materi yang kedua, ada jenis-jenis percabangan. Kami menemukan 5 jenis-jenis percabangan di sini. Yang pertama, ada switch case. Switch case digunakan untuk mengeksekusi blok kode berdasarkan nilai dari variabel. Dan yang kedua ada if else, digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi tertentu terpenuhi. Yang ketiga ada percabangan tunggal, hanya satu kondisi yang diperiksa karena tunggal. Dan yang keempat ada percabangan majemuk, beberapa kondisi diperiksa secara bersamaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada percabangan bertingkat, yaitu percabangan di dalam percabangan. Di sini untuk jenis percabangan, yang pertama ada percabangan menggunakan if else. If else adalah suatu struktur kontrol, aliran, atau control flow di bahasa C++ dan bahasa pemrograman yang lain, yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur if else digunakan ketika Anda ingin membuat keputusan dengan dua kemungkinan hasil, yaitu menjalankan satu blok kode jika satu blok kode terpenuhi atau true, dan menjalankan kode blok lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false. Kemudian di sini ada konsep dasar if else. If else digunakan untuk membuat keputusan di dalam program. Ide dasarnya yaitu seperti if kondisi, mengevaluasi suatu kondisi jika kondisi tersebut tuh bersifat true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Dan yang else, jika kondisi di dalam if salah atau false, maka blok kode di dalam else yang akan dijalankan, seperti itu. Dan ini adalah sintak dasar if else, di mana jika if kode yang dijalankan jika bernilai true, dan else if itu kode yang dijalankan jika kondisi bernilai false atau salah, dan kondisi lain terpenuhi. Tapi di sini ada lagi yang namanya else, yaitu kode yang dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi atau bernilai false. Baik, materi selanjutnya adalah switch case. Jadi definisi dari switch case itu sendiri adalah salah satu struktur kontrol aliran atau control flow di dalam C++ dan terdapat juga di dalam bahasa pemrograman yang lain. Nah, switch case ini digunakan untuk memilih salah satu dari banyak jalur eksekusi berdasarkan dari nilai sebuah variabel atau ekspresi. Nah, nantinya hanya ada satu case yang dijalankan apabila case tersebut sesuai dengan nilai variabelnya. Nah, struktur ini digunakan ketika harus membandingkan nilai yang sama dengan beberapa nilai konstan yang berbeda, sehingga bisa terlihat lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan ketika menggunakan rangkaian if-else. Oke, next slide ada konsep dasar switch case. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar dari switch case. Yang pertama ada ekspresi, kemudian ada case, break, dan default. Ekspresi di dalam switch harus menghasilkan nilai yang bertipe integer, char, atau tipe data yang setara. Ekspresi ini kemudian dibandingkan dengan setiap nilai konstan pada setiap case. Yang kedua ada case. Jadi setiap case itu mewakili satu kemungkinan nilai dari ekspresi. Jika nilai ekspresi cocok dengan nilai pada case, maka blok kode
di bawah case tersebut itu akan dieksekusi. Yang ketiga ada break. Pernyataan break digunakan untuk keluar dari blok switch setelah menjalankan perintah di dalam case yang cocok. Tanpa break, program itu akan terus berjalan atau terus mengeksekusi ke case berikutnya meskipun nilainya tidak cocok. Dan yang terakhir ada default. Case default bersifat opsional dan akan dijalankan jika tidak ada case lain yang cocok dengan nilai ekspresi. Jadi untuk default ini mirip dengan pernyataan else pada if else. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat terdapat sintaks dasar dari switch case. Di sini yang pertama ada switch yang mengandung ekspresi, di mana ekspresi itu harus bernilai integer, char, atau lain-lain seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya di bawahnya ada case nilai 1, kemudian case nilai 2. Ini juga sebenarnya bisa lebih banyak dari yang ada di sini. Ada break dan ada default. Nah, ketika suatu program itu jalan dan user menginputkan salah satu nilai, maka program akan mengecek apakah nilai itu sama dengan nilai dari salah satu case yang ada. Jika sama, maka perintah yang ada dalam case tersebut akan dieksekusi. Gunanya break di sini adalah untuk menghentikan eksekusi agar tidak berlanjut pada case-case yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada nilai yang cocok dalam case-case tersebut? Maka akan dieksekusi langsung ke bagian default. Dan perintah yang ada di dalam bagian default itu yang muncul nantinya. Baik, selanjutnya ada percabangan tunggal. Percabangan tunggal ini digunakan ketika program hanya memiliki satu kondisi untuk dievaluasi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok kode akan dijalankan, dan jika tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan eksekusi tanpa tindakan. Baik, kemudian ada percabangan majemuk. Percabangan majemuk ini digunakan untuk kasus yang lebih dari dua kondisi yang saling terkait. Struktur ini menggunakan kombinasi dari if, elif atau else if, dan else. Di sini juga ada kode dari percabangan majemuk atau sintaks dasar ya dari percabangan majemuk. Bisa dilihat di sini ada beberapa kondisi di mana nantinya program akan mengecek satu persatu kondisi secara berurutan. Jika kondisi pertama itu bernilai true atau benar, maka kode yang ada di dalam kondisi pertama itu yang akan dijalankan dan program langsung selesai. Jika kondisi pertama salah, maka program akan mengecek kondisi kedua dan seterusnya sampai menemukan kondisi yang bernilai benar. Namun, ketika program tidak menemukan kondisi yang benar pada kondisi-kondisi yang sebelumnya, program akan langsung mengeksekusi bagian else dan selesai. Oke, baik. Di sini saya Muhammad Mdaya akan menjelaskan tentang percabangan bertingkat. Baik, percabangan bertingkat merupakan percabangan di dalam percabangan if di dalam if. Digunakan untuk kasus kompleks yang memerlukan evaluasi berlapis. Jadi, di percabangan bertingkat ini di dalam if ada if lagi. Nah, untuk sintaksnya seperti yang ada di gambar. If kondisi utama, if kondisi sub, terus pernyataan, terus else, pernyataan gimana, terus else, pernyataan ketiga. Oke. Studi kasus if else tunggal. Jadi ada studi kasus if else tunggal. Untuk contohnya kami mengambil sebuah aplikasi sederhana ingin mengecek apakah seorang sudah cukup umur untuk mendapatkan SIM, surat izin mengemudi. Pada peraturan usia minimum untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun. Program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka dan memberikan umpan balik apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM. Awalnya, untuk decodingan, kita membutuhkan variabel usia untuk menampung si usia. Lalu, kita code, yaitu untuk outputnya, kita ketik masukkan usia Anda. Nah, masukkan usia Anda ini untuk output yang akan digunakan nanti di if-nya. Lalu, kita cin usia, kita masukkan variabel usia di cin agar variabel yang tadi yang kita ketik bisa ditampung di integer usia, di variabel usia. Oke, lanjut kita langsung ke if-nya langsung. Di sini kita akan mengetikkan if usia lebih dari sama dengan 17.
quote, Anda sudah cukup umur untuk mendapatkan SIM. Maksudnya, jika Anda mengetik saat masukkan usia Anda mengetik di atas 17, maka outputnya adalah Anda sudah cukup umur untuk mendapatkan SIM. Jika Anda mengetik di angka kurang dari 17, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke, next. Studi kasus if else majemuk. Untuk studi kasusnya adalah sebuah sekolah ingin mengevaluasi hasil ujian siswa dengan cara yang sederhana. Berdasarkan nilai tersebut, sekolah ingin memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kelulusan mereka. Jika siswa mendapat nilai 75 atau lebih, mereka dinyatakan lulus. Jika tidak, mereka disarankan untuk belajar lebih giat. Nah, seperti biasa kita membuat variabel nilainya dulu untuk menampung si nilai itu. Oke, lalu kita buat cout dan sein. Untuk coutnya sendiri, masukkan nilai ujian kamu untuk mengetikkan nilai ujian yang kamu peroleh, dan seinnya wadahnya. Lalu untuk selanjutnya kita mengetikkan percabangannya, yaitu if. Kita ketikkan if nilai lebih dari sama dengan 75, yang artinya jika Anda memasukkan lebih dari angka 75, maka yang akan terjadi adalah selamat Anda lulus. Selanjutnya ada else cout, ya belajar lagi ya. Itu artinya jika Anda mengetikkan kurang dari 75, misal 60, 50 dan seterusnya, Anda akan mendapatkan ya belajar lagi ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada studi kasus if else bertingkat. Di sini kita mengambil sebuah aplikasi ingin mengklasifikasikan usia seseorang dalam kategori tertentu berdasarkan rentang usia. Kategori yang akan digunakan adalah anak untuk usia 0 sampai 12 tahun, remaja untuk usia 13 sampai 17 tahun, dan seterusnya. Program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka dan memberikan umpan balik berdasarkan kategori usia. Di sini seperti biasa kita membuat wadahnya terlebih dahulu untuk menampung usia yang akan diinput oleh pengguna. Lalu kita masukkan if-nya. Yang pertama, usia lebih dari sama dengan 0. Usia harus lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin kan kalau usia 0. Terus untuk di bawahnya ada if lagi. If usia kurang dari sama dengan 12. Nah, if usia kurang dari sama dengan 12 ini, kita masukkan ke kategori anak-anak. Lalu lanjut, bawahnya else if usia kurang dari 17. Nah, usia kurang dari 17 ini kita kategorikan remaja. Bisa ditulis seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membuat yang dewasa dan lansia. Untuk dewasa, sintaksnya seperti yang remaja. Bisa ditulis else if kurung usia kurang dari sama dengan 64. Lalu lanjut, else aja. Else ini untuk yang terakhir ya. Setelah 64 lebih, itu berarti kategorinya lansia. Nah, else yang terakhir sendiri, usia tidak valid, harap masukkan usia yang benar. Jika kamu mematikan selain angka, maka yang terjadi sebagai berikut. Lanjut. Studi kasus sweet case. Sebuah universitas ingin membuat sistem pendaftaran program studi yang sederhana untuk calon mahasiswa. Calon mahasiswa dapat memilih program studi berdasarkan kode yang telah ditentukan. Program studi yang tersedia adalah Prodi Informatika dengan kode A, Prodi Bisnis Digital dengan kode B, dan Prodi Sains Data dengan kode C. Jika calon mahasiswa memasukkan kode yang tidak terdaftar, sistem akan memberikan pesan bahwa kode tersebut tidak valid. Jadi, di kasus sweet case ini, sebuah universitas kan ingin membuat sistem pendaftaran program studi sederhana. Nah, awalnya seperti biasa kita masukkan wadah untuk nama dan kode. Nah, untuk nama dan keterangan ini kita namain string. Kenapa string? Karena kita mau menginput sebuah huruf. Lalu char kode ini sama seperti string, tapi char ini hanya berlaku untuk satu huruf saja. Nah, oke, awalnya kita quote masukkan nama, lalu cin nama untuk wadah dari namanya tadi. Terus cout pilih kode prodi A, B atau C. Lalu sein kode yang bakal kamu masukin yang mau diinput. Lalu kita masuk ke kode sweet case-nya. Untuk pertamanya sweet case, kode yang tadi kamu masukin A, B atau C. Ya, berarti case A itu keterangannya Prodi Informatika. Case A, jika kamu pilih A, maka kamu milih Prodi Informatika. Lalu case B, keterangannya Prodi Bisnis Digital. Jika kamu memilih B, maka kamu akan memilih Prodi Bisnis
digital. Nah, jika kamu memilih yang C, maka kamu akan memilih prodi sains data. Nah, jika kamu memilih selain A, B, dan C, maka tidak akan terjadi apa-apa dan program akan memasukkan ke yang terakhir sendiri, yaitu tidak terdaftar. Lalu kita masukkan cout-nya, nama mahasiswa, nama yang tadi kamu input, lalu cout-nya kode prodinya kamu pilih berapa, lalu cout lagi prodi yang kamu pilih, yaitu prodi informatika. Baik, terima kasih. Itulah tadi beberapa presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau pengertian yang kurang tepat, mohon untuk dimaafkan. Sampai bertemu pada presentasi di hari Jumat bersama kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.